sama Ina. Selamat pagi buat kita semuanya. Terima kasih buat Sama Ina atas waktunya yang sangat berharga, bersedia memenuhi undangan kami dari Puskesmas Tanang Bukit Bali. Pada dahulu diriku, aku Heni Boru Simanjuntak, aku penyuluh kesehatan masyarakat. Dan doa-doaku Ibu Bidan Komunikasi Bulun dalam kegiatan gerakan edukasi lanjut usia. Kegiatan semuanya doon. Ini kegiatan untuk menambah pengetahuan para lanjut usia mengenai masalah kesehatan yang pada umumnya dialami seorang lanjut usia. Mengenai lanjut usia saja paling 5 umur. Mengenai hidup lansia ho, ikut saja mah umur 65 hidup minimal 20 tahun baru berhak menyandang kategori lansia. Belum lanjut usia, tubuh kita fungsinya makin berkurang. Itu hal yang normal sama ini. Jangan jadi takut. Asik. Cikan aku. Acit aku. Acit aku. Memang seperti itulah tubuh manusia. Lama tua, lama berguna. Lama godang keluhan. Jangan dibawa mengeluh. Kita saja mau acit misalnya tangan baca tidak. Acit maju tidak. Memang seperti itulah manusia. Dan ikut sudah sakit, harus minum obat. Nah, kalau masalah ringan yang memang tidak membutuhkan obat itu minum obat. Karena bahwa acit maju nakaning babon menyakitkan lupa aku sudah sapakin. Janganlah adong do paracetamol berujutna butuh doi do madudang do di polindesi jobi dan langsung diminum. Nah, tapi kalau memang sangat mengganggu baru butuh bantuan obat. Ya. Lama tua organ ginjal tapi lama tua itu kan, jadi dia tidak kuat lagi menyaring banyak obat. Jadi obat yang boleh diminum jangka panjang adalah obat-obat yang tekanan darah tinggi, obat untuk yang penyakit gula, obat untuk yang penyakit jantung, obat-obat sejenis itulah yang boleh jangka panjang. Kisah mana yang hipotensi na ilen obat? Ada enggak? Oh, Inang pernah dikasih obat amlodipin, warna. Setelah itu tidak pernah minum lagi. Beda tensi tinggi. Kalau tensi tinggi mungkin karena sesuatu hal mungkin palu jauh tiba-tiba bolongan rehat normal tidak hipertensi. Kalau mau hipertensi tidak ada banyak kerja kita tapi terus tinggi di tensi sampai 3 bulan berturut-turut baru boleh dikatakan hipertensi dan layak minum obat. Jadi kalau sudah tinggi sampai 170 sudah harus minum obat dan minimal tiap bulan harus dicek tekanan darahnya. Biar bisa kita sesuaikan dosisnya, tidak kurang, tidak lebih. Kalau yang normal tensinya mungkin batasnya 140 masih bagus ya. Hanya mulu agak tinggi jam 140 agak atas. Bayangkan gimana mulai kita setiap hari disuruh lari terus capek. Jantung pun bisa capek dan lama-lama bisa namanya muncullah pembengkakan jantung, gagal jantung, gagal. Makanya pemerintah memberi solusi, ayo molong timbul tensi. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus minum obat yang diresepkan dokter. Karena obat-obat itu akan membantu tekanan darah kita tidak terlalu tinggi. Jadi jantungnya tidak terlalu cepat memompa, ginjalnya tidak terlalu berat menyaring. Yang kedua, kalau sudah minum obat, pola hidupnya harus tetap dirubah. Kalau kita memang sudah hipertensi sama minang, unang bepa budaku mengalang na acim-acim. Doi be, nata bodo nakaninkan meloti potensi berarti di dalam tubuh tinggi garam.
Molo ta'alang na acim-acim, berarti kita tambah garam ke dalam tubuh. Jadi kurangi garam. Bolehkah saya tekanan darah tinggi makan daging? Silakan. Tapi jangan dilupa dengan garam yang tinggi. Itu makanan media dalam mga laki. Itu yang hidup ini selama. Sorry. Jangka panjang. Iya kan? Ya, harus jangka panjang. Itu masalah lah. Dangun mga lang. Kayak gitu tinggi. Makanya saya bilang di awal tadi, ada obat yang memang sudah dikonsep pemerintah. Iya. Diatur tidak membebani ginjal lama. Obat itu salah satunya obat hipertensi, obat gula dan obat-obat Jantung. Jadi ini aman diminum jangka panjang. Di luar itu nggak boleh. Obat-obat yang lain, tapi kalau obat tensi jangan takut, emang sudah di luar Balai POM itu tidak membebani ginjal. Intinya ikuti aturan mainnya dalam meminum. Harus sesuai resep dokter. Dan perbanyak aja minum air putih karena air putih akan membantu mencuci sisa-sisa obat yang ada dalam tubuh. Yakin lain aman, kalau percaya itu nggak menjadi masalah. Malah akan lebih berbahaya kalau tidak minum obat. Ginjal aman sekarang lagi bekerja keras untuk menyaring darah dalam tubuh. Kenapa dia tidak dibantu oleh obat? Kalau tadi obat bisa membantu, mungkin kadang-kadang bisa berkurang. Tidak terlalu berat jumlah. Jadi itu iya. Dan kalau lemak dalam darah tinggi, gula dalam darah tinggi, garam dalam darah tinggi, itu akan menjadi sampah dalam pembuluh darah manusia. Mulai pembuluh darah tanah hilang selang air, seperti itu pembuluh darah manusia. Seperti itu. Nah, harusnya tidak boleh ada yang mengganggu di aliran ini. Harus darah yang mengalir. Tetapi ketika kolesterol banyak, dia akan menempel di selang tadi. Masuk gula nempel di selang tadi. Masuk nanti garam nempel. Akhirnya jadi sampah, jadi nyumbat. Darah mau lewat tidak bisa. Harus bersih pembuluh darah. Kalau mau bersih, tidak boleh ada gula yang berlebih. Tidak boleh ada asam urat yang berlebih. Tidak boleh ada garam yang berlebih. Dan tidak boleh ada apalagi lemak yang berlebih. Kita jaga. Ya, seperti itu. Mengasih mutu. Dia memang malam harus tidur. Jangan terlalu larut malam tidurnya. Jadi susah tidur nanti. Normalnya memang malam itu Tuhan ciptakan untuk manusia istirahat. Disikapilah. Kalau sudah lanjut usia, minimal 6 jam harus tidur selama sehari. Kalau kami nakoso minimal 8 jam. Kalau mau nama tua lansia, minimal 6 jam harus tidur. Supaya tubuh ini itu bisa istirahat. Kalau mau tulang kita kuat sampai tua, mulai kecil anak itu memang harus dijaga kekuatan tulangnya dengan memakan yang banyak tinggi kalsium. Bayam, itu dikasih untuk anak-anak sampai dia besar nanti, jadikan pola makan yang baik. Tua nanti dia akan jauh dari kurang tulang. Yang kedua, pola makan sudah bagus sejak kecil, tulang juga harus dibawa beraktivitas. Orang yang banyak aktivitasnya, yang sering bergerak dibanding orang yang suka duduk, tulangnya lebih kuat ada tulang yang suka bergerak. Makanya tulang ini kepadatannya sama seperti ini pun. Kalau kita memasukkan padi, goni, dikosongan tabaikan, digerakkan goni, airnya padatlah goni itu. Seperti itu tulang. Kalau tulang manusia ingin padat, dia harus sering digerakkan, dibawa beraktivitas. Masa tua akan padat, ditambah nanti dibantu dengan kalsium dari makanan. Makanya kalau opung sekarang, boleh. Kalau opungnya namanya. Mainok suaka parumai, suacanan supaya tetap kuat. Nah, saran kami untuk orang tua, apalagi yang sudah umurnya 74 ke atas, hati-hati dalam beraktivitas. Jangan membawa beban yang terlalu berat. Karena kemampuan tulang anggotanya sudah kurang. Jangan nanti jatuh atau dia retak, itu susah sembuh. Namanya sudah rapuh. Ya, dijaga. Ya. Beraktivitas jangan terlalu berlebihan. Hati-hati saat menaiki tangga, menuju pesta, apalagi kita kubul kalau nak pesta suruh musai sih, wisma lagi jangan hati-hati saat menaiki tangga. Biasanya sebenarnya kalau sudah lanjut usia yang 74 ke atas sudah nggak disarankan naik tangga. Itu yang dijaga nanti tiba-tiba keselip, retak, sudah sulit sembuhnya.
dijaga ya. Kalau agak nyeri, olesi minyak hangati minyak karena lain kata Bu. Kurangi aktivitas yang terlalu banyak menggunakan kaki. Seperti itu ya cara satu-satunya. Kalau dibilang asal bobo Bu saya berjuta, foto dahulu. Nah, ini lupa itu. Nanya tangga duit. Ganggu kebetulan dulu. Umurmu malam tu. Jago yang kamu. Renang bersaing. Apapun dia dengan kayu menukun asam urat, kurang masalah. Nah, molo tado kon asam urat kan ikon periksa darah doi, baru boleh kita bilang asam urat Iya. itu. Kalau belum pernah periksa darah plus asam urat, jangan pernah mengatakan itu asam urat. Iya. Harus tegak mengakhiri. Mulai dok kon asam urat biasanya periksa darah langsung ada hasilnya. Iya. Yang kedua kalau memang sudah parah biasanya akan terjadi peradangan di bagian sendi mata kaki gitu. Nah, apa yang harus dihindari? Ya satu, kalau memang pas lagi kambuh, ya diminumlah dulu asam uratnya karena dulu belum ngatabo, kembali ke jalan yang benar, pola makan dijaga. Mula asam urat idopun itu tidak boleh makan yang mengandung purin tinggi, gorna si purin. Odo na mengganggu. Si purinon mabeng asam urat tibo. Purin gorna, purin ini ada di sayur-sayuran yang dominan berwarna hijau, kacang-kacangan, daging bagian dalam. Kalau daging biasa nggak apa-apa, bagian dalam boleh. Itu tinggi purin namanya. Kalau kita makan juga daun-daun yang hijau berlebih, nah itu yang membuat kambuh lagi ya. Jadi kalau masih rindu namburu sama opung makan dan singkong, bahasa minggu baik. Jadi 6 hari berikutnya hotel, bunga kol, Jepang kan gue udah tadi 3 masuk itu dan ubi mol masih hot. Jadi jangan setiap hari makan yang banyak mengandung warna hijau. Karena yang mengandung warna hijau itu tinggi purin gornat yang bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Seperti itu. Itu yang kita harus tahu. Nang beyalang karupuk melinjo, itu tibo purina. Karena dulu karupuk melinjo agak terbodoh, agak muset. Maka itu penyumbang sakit luar biasa. Kalau memang tibo asam urat, alai melodang tibo asam urat naga. Lain macam Udah memang lain kan. Itu tak boleh melodang ada masalah. Tak boleh mengalang jagal kan, tak boleh mengalang daun ubi, gulamo, molo, normal. Modal normal bawa ini harus tiba. Masalah tikus sudah semakin banyak terjadi di perempuan Indonesia. Tiap tahun nambah terus, tiap tahun nambah terus. Molo-molo pikun artinya kerja saraf dalam otak itu berkurang. Bisa dicegah sebenarnya mainan. Dan ikut molo ngematui kopi pun tidak. Bisa dicegah. Nah, caranya adalah otak manusia harus tetap dalam kondisi bugar. Nah, dilatih cara melatihnya adalah yang kedua, jauh dari pikun, hati yang gembira